Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi salah satu bahan material ya, salah satu jenis material. Jenis material itu ada 4. Yang pertama ada metal atau logam, kemudian yang kedua ada keramik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang ketiga ada polimer, dan yang keempat ada komposit. Nah, itu ada berbagai jenis klasifikasi material. Nah, keramik di sini dalam bahasa Yunani artinya sifat yang dihasilkan dari material dan di sini dapat dicapai melalui proses perlakuan panas melalui firing. Nah, keramik di sini contohnya ya, yang A di sini ada zircon, kemudian di sini yang B zircon coarse grain ya, yang batas butirnya dia diperbaiki. Kemudian di sini high performance ceramic. Jadi ini ada berbagai jenis hasil firing ya, hasil pemanasan material yang dia menghasilkan, yang dia berupa keramik. Nah, keramik sendiri di sini yang selanjutnya, gambar selanjutnya. Jadi kalau yang A di sini ada press blank ya, kemudian yang B di sini ada turn ground insulator, dan yang C ada fire insulator, hingga yang E adalah cross section of assemble of automotive spark plug. Nah, di sini ya salah satu hasil dari aplikasi keramik. Selanjutnya definisi dari keramik sendiri adalah material padat anorganik. Jadi di sini yang harus kita highlight, yang harus kita pahami bersama, di sini material padat anorganik yang bukan logam. Dan material yang sebagian besar merupakan senyawa ya, senyawa antara unsur logam dan non logam, di mana sebagian besar ikatannya adalah ikatan ion dan sedikit ikatan kovalen. Sebelumnya pernah saya bahas di struktur atom dan kristal. Jadi ikatan atom sendiri itu ada 4. Yang pertama ada ikatan ion, termasuk ikatan yang cukup kuat ikatannya. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen, di mana elektronnya dipakai bersama-sama oleh dua atom yang berbeda, oleh dua unsur yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada ikatan logam, dan yang terakhir ada ikatan van der Waals. Nah, di sini ikatan pada keramik adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, senyawa logam dan non logam di sini yang pertama dia berupa oksida, kemudian yang kedua dia nitrida, dan yang ketiga adalah karbida. Nah, di sini ada berbagai jenis contoh dari oksida, nitrida, dan karbida, di mana dia dibentuk menjadi powder atau serbuk. Kemudian klasifikasi dari keramiknya di sini dari asalnya ada keramik tradisional dan keramik teknik. Jadi keramik tradisional itu yang sudah ada di alam. Kemudian keramik teknik yang dia dibentuk dengan proses yang lebih advance, yang lebih canggih. Dimana di sini kalau yang keramik tradisional dia berasal dari clay, dari tanah liat atau lempung, silika dan feldspar. Contohnya di sini keramik Cina, porselin, gelas, dan lain sebagainya. Ini contoh dari keramik tradisional penggunaannya. Sedangkan untuk keramik teknik di sini berupa senyawa dari unsur logam dan non logam. Jadi yang perlu kita pahami bersama di sini adalah unsur logam dan non logam. Contohnya adalah oksida, ya, kemudian nitrida dan karbida. Ini beberapa jenis senyawanya dari masing-masing contoh keramik teknik. Kemudian karakteristik umum keramik tentu saja dia keras ya, brittle, kaku, kuat, atas, stabil pada suhu tinggi ya, karena dia melalui proses pemanasan, firing, dan dia berupa isolator ya, tidak mudah menghantarkan panas, tahan korosi dan tahan abrasi, goresan, serta kekuatan tarik rendah, ya, kekuatan tariknya rendah, sedangkan kekuatan tekanannya dia tinggi. Konduktivitas termalnya dia juga rendah karena itu tadi dia isolator. Kemudian sifat mekanik keramik, jadi yang pertama dia perilaku patah bekas, yang kedua dia perilaku tegangan-tegangan, dan yang ketiga adalah perilaku kekerasannya dan perilaku creep. Jadi creep ini semacam mulur ya, bagaimana apakah material keramik itu bisa mulur atau tidak.
Nah, di sini sifat mekanik keramiknya, yang pertama sebagian besar tentu saja dia patah getas karena keras ya, brittle. Kemudian perilaku tegangan-tegangannya tidak dapat ditentukan dari uji tarik karena sulit menyiapkan spesimen sesuai standar karena keras materialnya dan sulit mencekam spesimen karena getas. Dan regangan patahnya berarti strainnya dia sangat kecil sekitar 0,1%. Kemudian di sini sifat mekanik keramik, ya, uji yang cocok adalah bending test ya, atau uji tepuk di mana modulus elastisitasnya sekitar 70 sampai 500 gigapascal dan kekerasannya di sini lebih keras dari logam ya. Karena tadi ya dia tahan korosi, juga tahan abrasi, tahan gores. Kemudian dipakai sebagai gerinda. Nah, di sini uji yang cocok tentu saja adalah uji bending test ya. Uji bending test, kemudian modulus elastisitasnya adalah 70 sampai 500 gigapascal. Bending test di sini berarti uji tepuk. Kemudian kekerasannya tentu saja karena tadi keras, dia lebih keras dari logam dan sering dipakai sebagai gerinda. Gerinda di sini dia sifatnya abrasif, jadi dia sengaja menggores material yang tidak tahan dengan abrasif. Jadi dia digunakan sebagai gerinda. Dan di sini contoh dari material yang sangat keras adalah intan ya, material paling keras. Perilaku kripnya ketahanan terhadap ulur ya, dia sangat tinggi karena dia hampir tidak mempunyai sifat elastisitas. Nah, itu tadi dia tidak ulet, dia getas. Nah, karbon di sini unsur yang memiliki beberapa bentuk polimorfik. Di sini contohnya ada bentuk polimorfik ya, intan, diamond, kemudian grafit ya. Itu contoh dari keramik. Nah, intan sendiri di sini polimorf, jadi karbonnya bersifat metastabil pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer serta struktur kristalnya dia cenderung teratur. Karakteristiknya di mana satu atom C berikatan dengan 4 atom C lainnya atau ikatan kovalen penuh. Dan merupakan material paling keras serta konduktivitas panas atau thermalnya tinggi dan konduktivitas listrik dia sangat mudah. Selain itu, intan juga sangat mudah untuk mengumpulkan cahaya. Nah, di sini bisa terlihat ya struktur kristal intan. Dia hampir sama seperti CC ya. Di sini di setiap sisinya dia ada, kemudian ada atomnya. Kemudian untuk yang grafit dia jenis polimorf dari karbon ya. Jenis lainnya. Kemudian di sini tiap atom C berikatan dengan 3 atom C lainnya. Kalau yang tadi yang diamond tiap atom C dia berikatan dengan 4 atom C lainnya, sedangkan kalau yang grafit tiap atom C dia berikatan dengan 3 atom C lainnya. Dan lebih stabil daripada intan pada temperatur kamar dan tekanan atmosfer. Kestabilan kimianya baik pada temperatur tinggi dan atmosfernya non-oksidasi. Konduktivitas termalnya juga tinggi. Karakteristik dari grafit sendiri di sini adalah koefisien ekspansi termal rendah, mampu mesinnya atau machinability-nya dia baik, daya serap terhadap gas tinggi, dan thermal shock-nya, ya, ketahanan terhadap thermal shock. Thermal shock itu perubahan temperatur yang terjadi secara tiba-tiba yang dialami oleh suatu material, ya, ketahanannya terhadap thermal shock sendiri dia juga tinggi. Dan aplikasinya di sini biasanya digunakan pada elemen pemanas furnace listrik, jadi pemanas furnace. Di furnace di sini alat memanaskan material yang memberikan perlakuan panas heat treatment pada material. Dan di sini pemanasnya salah satu tipenya adalah listrik. Kemudian elektroda las busur, kemudian elektroda batu baterai, dan nozzle roket. Kemudian di sini terlihat struktur kristal grafit ya, dia HCP ya, hampir sama seperti HCP, hexagonal phosphate, di mana di sini bisa terlihat dia bentuknya segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di setiap sudut segi 6-nya dia ada atomnya. Kemudian untuk klasifikasi keramik sendiri di sini yang pertama ada gelas,
clay products ya. Clay products berarti dia produk dari tanah liat, refractory, bahan abrasif ya, bahan yang untuk gerinda tadi untuk menggores ya, menggores material, kemudian semen dan advanced keramik. Jadi keramik yang dia digunakan untuk aplikasi yang lebih canggih. Nah, di sini zat padat amorfnya yang berbentuk senyawa transformasi dari cair menjadi kristal yang gelas. Contohnya di sini gelas, kaca, dan lain sebagainya. Jadi ini digunakan pada beberapa jenis aplikasi. Untuk yang clay product, di sini alasan pemakaian clay karena sudah disediakan oleh alam, tentu saja dia murah, jumlahnya banyak, mudah dibentuk hanya dengan ditambahkan air, dan mudah dikeringkan hanya dengan mengurangi kadar airnya, misalnya dengan proses pembakaran tadi ya, proses pemanasan. Selanjutnya, sifat mekaniknya juga meningkat setelah dibakar karena konsentrasi atau kadar airnya juga dia terus berkurang. Contohnya di sini ada batu bata, ubin, porselin, guci, dan genteng. Selanjutnya bahan refraktori ya. Untuk bahan refraktori di sini adalah bahan anorganik non logam yang tidak mudah meleleh pada temperatur tinggi. Jadi biasanya digunakan sebagai bahan refraktori. Di sini penggunaannya batu tahan api, batu silika, batu bata dolomit, dan bagian dari furnace itu biasanya juga menggunakan bahan refraktori. Kemudian untuk bahan abrasif tadi, untuk menggores material ya, misalnya digunakan pada gerinda. Nah, bahan anorganik keras yang biasanya dipakai sebagai bahan pemotong ya, pemotong, penggores, dan pemoles logam. Di sini contohnya batu gerinda, kertas amplas. Nah, ini contohnya ya, silika karbon, kemudian aktif karbon, pasir silika, aluminium oxide, itu contoh dari bahan abrasif. Jadi dia menggores, memotong, memoles logam dan menghaluskan. Selanjutnya di sini ada semen, jadi bahan anorganik yang mengeras apabila dicampur dengan air ya, hampir sama dengan clay, lempung, dengan tanah liat, atau larutan garam. Selanjutnya ada advanced keramik, jadi di sini ada 3 ya, tadi ada oksida, nitrida, karbida, dan digunakan pada engine turbin, pada mesin turbin, serta ruang pembakaran. Keunggulan dari advanced keramik sendiri di sini mampu bertahan pada temperatur yang sangat tinggi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar, tahan aus, tahan abrasi, tahan korosi. Dia dipakai pada operasi tanpa sistem pendingin karena advanced keramik, jadi tentu saja dapat digunakan pada temperatur yang sangat tinggi melebihi bahan keramik lainnya, dan densitasnya, massa jenisnya lebih rendah sehingga dia menurunkan berat atau meminimalisir berat, mengurangi berat dari suatu mesin. Oleh karena itu dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ini contohnya ya, engine turbin pesawat yang dia dilapisi dengan zirconium oksida. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.